Kota Malang mendapat julukan baru sepertinya. Belakangan BEM Malang Raya menyebut Kota Malang sebagai kota hiburan malam. Nah, ini Itu hiburan yang tidak bisa digelar di pagi hari. tidak bisa digelar di pagi hari karena hiburan malam. Hiburan malam ya. Ya, saya belum lama ini baca-baca data. Di Kota Malang ternyata ada sebanyak 27 tempat hiburan malam ya. Tempat dugem salah satunya. Dan yang banyak disayangkan termasuk oleh BEM Malang Raya itu adalah jumlahnya yang kian banyak, lalu kemudian lokasinya itu terbilang dekat dengan lembaga-lembaga pendidikan, dekat dengan kampus, dekat dengan rumah ibadah, dan juga dekat dengan sekolah-sekolah. Kota Malang mendapat julukan baru sepertinya. Belakangan BEM Malang Raya menyebut Kota Malang sebagai kota hiburan malam. Ini julukan baru. Tapi sebelum lama ini Kota Malang juga disebut-sebut akan menjadi kota metropolitan. Apakah ada hubungannya atau seperti apa? Kali ini saya akan ngobrolin itu teman-teman di serial Mode Kopi bersama saya Herlianto, pemimpin redaksi Tugu Malang, bersama Saya Ilham Thorik, CEO Tugu Media Group. Iya, kita mau ngomongin soal hiburan malam. Hiburan malam. Nah, ini itu hiburan yang tidak bisa digelar di pagi hari. Tidak bisa digelar di pagi hari karena hiburan malam. Hiburan malam ya. Ya, saya belum lama ini baca-baca data. Di Kota Malang ternyata ada sebanyak 27 tempat hiburan malam ya. Tempat dugem salah satunya. Dan yang banyak disayangkan termasuk oleh BEM Malang Raya itu adalah jumlahnya yang kian banyak, lalu kemudian lokasinya itu terbilang dekat dengan lembaga-lembaga pendidikan, dekat dengan kampus, dekat dengan rumah ibadah, dan juga dekat dengan sekolah-sekolah. Nah, ini banyak yang menyayangkan. Gimana menurut penglihatan barangkali amatan dari Pak Syil sebelum 27 tempat itu cukup banyak ya, karena kampus saja 50-an, jadi separuhnya kampus ya lebih ya. Betul. Jadi ini memang itu kalau saya di dekat tempat tinggal saya di daerah ini Sanan ya. Sanan, nah itu ke utara itu banyak kalau malam memang. Bahkan di dekat Sanan itu ada tempat dekat masjid, ada tempat kayak gituan. Lalu ke utara lagi arah Arjosari itu mungkin ada 2 sampai 3. Jadi kalau malam itu kalau melintas jam 1 itu sangat banyak mobil-mobil berjejeran gitu. Ya, kalau kita lihat juga di daerah Soekarno-Hatta dan Betek itu kayaknya kita menemukan tempat hiburan malam yang seperti itu ya. Padahal kalau kita lihat perda yang ada itu kan kalau nggak salah harus 500 meter minimal ya. Jarak tempat hiburan malam atau tempat yang menjual minuman keras ya, minuman beralkohol lah ya. Kalau kita lihat di beberapa tempat itu kayaknya berdekatan dengan sekolah, berdekatan dengan tempat ibadah, berdekatan dengan kampus gitu. Nah, ini satu ironi karena selama ini Kota Malang julukannya adalah kota pendidikan. Tiga yang ini sempat disebut oleh Prof. Zainuddin ya, mantan rektor UIN ya. Beliau bilang bahwa Kota Malang ini punya 3 julukan sebenarnya. Yang pertama itu adalah kota pendidikan karena memang tempat belajarnya para mahasiswa dari berbagai wilayah, provinsi dan segala macam. Kemudian yang kedua, Kota Malang disebut sebagai kota wisata. Ada banyak tempat wisata kira-kira. Dan yang ketiga, Kota Malang sebagai kota industri, terutama industri lokal. Dalam hal ini mungkin UMKM ya, industri kreatif lah yang ada di Kota Malang. Tapi kalau kemudian berubah menjadi kota hiburan Malang, berarti ada perubahan, ada pergeseran ini ya. Pergeseran arah. Gitu. Ya, jadi kalau menurut saya serba tanggung ya dari 3 hal, lalu kota hiburan malam juga tanggung. Misal kota pendidikan kan sangat jarang sekali karya-karya pendidik kita yang lahir dan mengubah masyarakat kita kira-kira gitu. Jadi mungkin kota tempat banyak orang kuliah ya, bukan kota pendidikan ya. Ya itu bisa jadi karena kalau dibandingkan dengan beberapa kota ya Kak, semacam Jakarta dan Jogja kali ya, karya-karya akademis pun mungkin dari Malang yang naik ya maksud saya, yang menjadi karya banyak bacaan banyak orang kayak gitu kayaknya juga nggak banyak juga ya, nggak sebanyak di Jakarta dan kemudian Jogja dan Bandung misalnya kalau kita lihat gitu.
Jadi perlu diperdalam, perlu diperkuat kali ya. Jadi kota pendidikan itu yang seperti apa? Barangkali itu yang perlu dipertajam. Bukan hanya banyak orang kuliah kan, Bukan kira-kira hanya seperti orang itu. kuliah dan orang sekolah gitu kan. Iya. Nah, cuma memang kenapa hiburan malam ini begitu banyak, kita nggak bisa menafikan ini ya. Karena ada banyak orang kuliah di Malang ini ya kan. Itu orang-orang calon-calon mahasiswa datang dari Jakarta. luar pulau, dari Jakarta, dari Kalimantan. Yang itu mungkin mereka bawa uang lebih banyak ya. Biaya hidup di Kalimantan mungkin lebih mahal daripada kota Malang. Sehingga mereka ketika belajar di kota Malang gitu, ukuran biaya hidup di Kalimantan misalnya menjadi sangat banyak lebihnya kalau dibawa ke kota Malang. Nah, lebih itu mungkin yang bisa dipakai untuk mencari banyak kesenangan, hiburan dan segala macam itu. Itulah barangkali bisnis hiburan malam ini berkembang gitu kan, menyediakan banyak tempat gitu, karena peminatnya berarti ada banyak. Cuma yang persoalan kan kenapa kok hiburan malam itu izinnya ada. Nah, itu. Apakah ada yang membackingi kira-kira gitu? Nah, itu perlu kita telusuri lebih dalam ya. Saya sempat baca juga ini dalam suatu forum FGD. Di situ ada Satpol PP, ditanyain juga itu. Apakah Satpol PP tidak mengawasi itu? Ini kan salah satu tugas Satpol PP kan, yang membuat keamanan dan segala macam. Ternyata kata Satpol PP itu ketika dia melakukan pengamanan, datang ke tempat-tempat kayak gitu, pengelola itu selalu berdalih bahwa ini izinnya dari provinsi gitu. Oh gitu. Begitu ya. Nah, itu perlu dikaji ulang ya, yang bisa kasih izin itu siapa gitu ya. Satu. Atau hanya berdalih aja mungkin. Nah, dan Satpol PP percaya kira-kira gitu. Bisa jadi begitu ya, karena tidak mungkin ya, pengelola hiburan malam itu orang yang tidak berduit ya kan. Dia pasti orang yang berduit, dan ngomongin orang berduit biasanya selalu mudah untuk melakukan sesuatu pengeluaran izin dan segala macam gitu. Itu kalau di negara Konoha. Di negara Nepal ya. Gitu. Nah, mungkin yang perlu dilakukan pemerintah itu mereview semuanya. Misal yang sudah berdiri itu mereview, maksudnya sudah memenuhi kriteria apa enggak gitu. Dan haruskah itu 27 gitu. Dan mereview juga manfaatnya, misal manfaat ke pajak daerah itu seberapa besar. Nah, dan pemerintah harus terbuka, misalnya terbuka menyampaikan kepada masyarakat manfaatnya ada nggak, misal berapa miliar atau jangan-jangan nggak sedikit sekali manfaatnya, jadi lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, kira-kira gitu. Sebetulnya ya karena Pemkot tentu saja punya hak ya menerima atau menolak ya adanya hiburan malam di Kota Malang gitu. Cuma memang hari ini tidak terdengar barangkali suaranya, sehingga BEM Malang Raya pun perlu buka suara untuk mendorong Pemkot ini mengevaluasi ulang, mengkaji ulang gitu kan banyaknya hiburan malam itu. Nah, terlebih lagi sebenarnya Kota Malang yang bukan sebentar lagi ya, disebut-sebut sudah masuk kriteria kota metropolitan. Gimana itu? Nah, kota metropolitan ini kan salah satu ukurannya banyak hiburan malam. Bukan. Salah satunya adalah jumlah penduduknya 1,2 sampai 1,6 juta. Kemudian fasilitas ekonomi ya, sumber-sumber ekonomi tumbuh, infrastruktur membaik gitu kan, keterhubungan transportasi ya dengan wilayah-wilayah penyangganya itu kalau di Kota Malang mungkin ya dengan kabupaten, dengan Pasuruan, dengan Kota Batu kayak gitu itu mulai terjalin gitu kan. Ini penilaian Kementerian PUPR ya, Kota Malang layak itu. Tapi sebetulnya di tengah itu ada yang rawan ya. Salah satunya itu tadi ya, hiburan malam, kriminalitas, polusi, ya kan, kemacetan, kemudian mungkin urbanisasi yang pengangguran, dan itu akan menjadi satu problem tersendiri yang harus diatasi di Kota Malang. Padahal selama ini 34.000 masyarakat Kota Malang masih berada di garis kemiskinan gitu. Itu yang mungkin perlu dikaji ulang oleh Pak Wahyu dan Pak Ali Muthohirin ya sebagai duet di Kota Malang itu. Dan ini sebenarnya untuk hiburan malam ini kan ada beberapa yang
sempat di ini ya, diprotes ya, yang mengemuka lah, meskipun sebenarnya banyak juga kalau dicek itu mereka ada di sekitar tempat ibadah, tempat sekolah gitu ya. Tapi ada yang di dekat TK Al Kausar kemah dulu itu ya, yang sempat ramai itu. Yang sempat ramai juga di Jalan Langsep. Kenapa itu? Iya, kalau nggak salah ada namanya, saya nggak mau sebut nama ya. Oh, ya. Nah, ada salah satu tempat karaoke di sana hiburan malam itu berdekatan dengan masjid di depannya. Oh, siap. Itu juga sempat ada penolakan dari warga yang agak keras juga di situ. Cuma pada kenyataannya tetap aja berdiri ya kan, aman terus berlangsung gitu. Nah itu yang barangkali di Kota Malang perlu menurut saya bukan hanya tanggung jawab Pemkot dalam arti pengambilan kebijakan, tapi publik Kota Malang yang punya kesadaran, terutama organisasi masyarakat sipil ya. Saya kira Kota Malang punya banyak organisasi masyarakat sipil, punya akademisi-akademisi yang mungkin kajiannya lebih bagus, lebih mantap. Itu menurut saya harus bersuara. Harus punya tekanan ke Pemkot ini, bagaimana paling tidak yang pertama itu adalah perda yang ada harus diterapkan, harus diaktualisasikan aturan-aturan itu. Kemudian yang kedua mungkin secara lebih visioner, ya kembalikan lagi itu semangat Kota Malang sebagai kota pendidikan, sebagai kota wisata, bukan sebagai kota hiburan malam. Oh, iya. Dan ini sebenarnya ada contoh menarik yang beberapa waktu lalu di Probolinggo ya. Jadi kayaknya nih wali kotanya itu agamis, jadi menutup semua tempat karaoke gitu. Ya kalau di Malang mungkin perlu dibatasi saja. Dan kalau soal menutup selama Ramadan kan ditutup juga ya. Malang. Enggak, kalau di Probolinggo itu di semua bulan, kira-kira gitu. Bulan. Ya. Nah itu perlu ditutup atau perlu kajian ya, agar tidak hanya menutup saja, tapi perlu kajian yang mendalam gitu ya, manfaat dan mudaratnya kira-kira gitu. Betul, dan perlu diawasi menurut saya sih, terutama kayak penutupan di Kota Malang selama bulan Ramadan misalnya, itu juga perlu diawasi sih. Kalau enggak ya paling nutup 3 hari di awal Ramadan saja kan, ke belakangnya ya nggak tahu kemudian. Lalu pertanyaannya, siapa pemilik hiburan malam itu? Kira-kira mungkin orang luar mungkin ya. Yang pasti dia yang banyak duitnya. Ya. Kalau dalam bahasa mereka itu mungkin dia para elit, elit yang punya uang banyak, dia bisa invest di tempat hiburan. Karena saya kira nggak murah itu. Tempat hiburan malam itu karena tempatnya juga luas, pasti dia berada di tempat-tempat yang strategis, bangunannya juga harus didesain sedemikian rupa. Itu pasti nggak mungkin modalnya ratusan juta, pasti bisa sampai miliaran. Dan itu nggak mungkin orang yang tidak bermodal. Bisa jadi para elit. Oke, itu saja mungkin. Iya teman-teman, saya kira itu obrolan. Artinya ke depan persoalan hiburan malam di Kota Malang ini tetap menjadi konsen bersama kira-kira ya. Masyarakat sipil, para akademisi, para profesional perlu menyampaikan suara menurut saya, agar Kota Malang kembali sebagaimana khitahnya ya, sebagai kota pendidikan, kota wisata, dan kota industri, terutama industri lokal. Oke, barangkali begitu. Itu saja. Terima kasih teman-teman. Kita akan bertemu lagi di serial Ngode Kopi berikutnya. Tetap di channel ini.